Mereka sedikit tidur di malam hari. Wabil azharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan nikmat, yang nafi' dan dar, yang memberikan manfaat, memberikan mudarat. Kemudian Allah yang khafid, yang mengangkat, yang rafi', yang mengangkat derajat seorang hamba, yang merendahkan derajat seorang hamba, semuanya Allah Azza wa Jalla. Nah ini, paragraf ini mengingatkan tentang butuhnya seorang hamba kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha kaya, Allah yang tidak butuh kepada hambanya, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan rahmat. Semua hamba butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada hambanya sama sekali. Nah kalau seperti ini, kewajiban kita membesarkan ta'zimullah, membesarkan Allah Azza wa Jalla di dalam hati kita, agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini, di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah, turunnya di setiap malam ke langit dunia, ini menjelaskan tentang sifatun nuzul, sifat turun. Kalau Allah memiliki sifat turun dari langit, dari arsy ke langit dunia, dan hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih, Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang Allah kehendaki dan sesuai dengan keagungannya. Dalilnya yaitu sabda Nabi SAW, muttafaqun alaih, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail fayaqul man yad'uni faastajib lah wa man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni faghfiru lah, muttafaqun alaih. Ya, hambaku tidak Allah Ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam sepertiga, di setiap sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, jam berapa itu kira-kira? Kalau mulai malam maghrib ya, awal malam. Sepertiga pertama kurang lebih jam berapa? Jam 10 ya? 9, 10. Pertengahan malam jam 12 atau jam 1. Sepertiga malam terakhirnya jam 2 atau jam 3 ya. Jam 2 atau jam 3. Itu sepertiga malam terakhir. Ya lihat subhanallah, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Bukan di awal malam, bukan di pertengahan malam. Di sepertiga malam terakhir. Artinya ini juga bukan beban buat seorang hamba untuk malam, untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Bayangkan kalau Allah mengatakan Allah Azza wa Jalla turun di pertengahan malam. Artinya seorang hamba sholat dari jam 12 sampai jam 1 malam. Cuman disebutkan hina yabqa thuluthul lail. Ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, keringanan ya dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Dan makanya penghuni surga di antara sifatnya dia bangun di sepertiga malam terakhir, berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam hari. Wabil azharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia ibadah dari sepertiga malam terakhir terus sampai waktu sahur. Dan waktu sahur itu kapan? Sahurnya Nabi SAW kapan? Kira-kira sebelum subuh seperti membaca berapa ayat? 50 ayat. Tartil. Katakanlah 50 ayat tartil berapa menit? Ya 10 menit, 15 menit. Ya. Jadi dari sepertiga malam terakhir ibadah sampai waktu sahur. Nanti di waktu sahur istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wabil azharihum yastaghfirun. Kenapa? Karena itu di akhir hari, penutup hari di waktu sahur itu. Maka dia tutup harinya dengan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dia istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah kata para ulama, waktu dari sepertiga malam sampai waktu sahur itu waktunya orang-orang saleh. Orang-orang saleh di waktu-waktu tersebut dia fokus bermunajat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan semua orang yang punya masalah, punya kesulitan hidup, punya semua permasalahan, rumah tangga, ekonomi, dan yang lainnya, dia bangun di sepertiga malam dan dia beribadah kepada Allah sampai waktu sahur. Ya, dan waktu-waktu tersebut waktunya orang-orang banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua orang yang meminta kepada Allah di waktu tersebut dikabulkan nama Allah Azza wa Jalla. Ya, karena waktu itu waktu manusia lalai. Semua orang tidur pada waktu itu. Ya, semua orang tidur. Waktu lagi pules-pulesnya itu. Ya, tapi dia bangun bermunajat kepada Allah seorang diri. Tidak ada yang tahu doanya dan harapannya melainkan hanya dia dan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tutup malam harinya dengan beristighfar kepada Allah. Nah, maka dia mendapatkan ijabah doa, dia mendapatkan ampunan Allah, dan itu tanda kebaikan sampai ya pagi hari, siang hari, sore hari dibantu semua urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini keutamaan malam hari, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Waktu malam itu lebih kuat dibandingkan waktu siang. Makanya awal-awal Nabi SAW berdakwah dengan para sahabatnya, sholat tahajud itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia dalam keadaan yang sangat terdesak dan sulit. Pagi harinya diuji dengan celaan, siksaan, jumlah mereka sedikit, maka Allah wajibkan kepada Nabi SAW dan para sahabat untuk sholat di malam hari, untuk memperkuat iman mereka, mental mereka di dalam berdakwah dan mempertahankan agama.